Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat tahun baru. Karena pada saat ini kita sudah berada di minggu yang pertama di tahun 2021 di bulan Januari. Dan pada saat ini sebelum kita menapaki akan kehidupan kita sepanjang tahun 2001, bersama-sama saya ingin menguatkan kita dengan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami datang kepadamu pada saat ini memohon agar supaya hikmat yang daripadamu Bapa memampukan kami untuk bisa memahami, mengerti akan firman yang akan kami dengarkan bersama-sama pada saat ini. Dan hamba yang bodoh, yang penuh dengan keterbatasan, hamba percaya kuasa Roh Kudus-Mu akan memampukan hamba untuk dapat menyampaikan akan firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu terkasih dalam Yesus Kristus, kembali pada saat ini kita berjumpa di dalam peribadatan online. Dan pada saat ini tidak terasa kita sudah berada di tahun 2001. Dan kiranya firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama-sama dapat membekali kita untuk menapaki hidup di tahun 2001 pada saat ini. Saudara, mari bersama-sama kita melihat apa yang dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan, di mana pada saat ini tema saya berikan kasih dan rahmat-Mu tidak berkesudahan. Ratapan 3 ayat 23 sampai 23. Ratapan pasal 3 ayat 22 sampai 23. Kasih dan rahmat-Mu tidak berkesudahan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, apa maksud kasih dan rahmat-Mu tidak berkesudahan? Kita sudah merasakan itu sepanjang tahun 2020, di mana dengan kasih dan rahmat Tuhan kita bisa berada di tahun 2021. Sepanjang tahun 2020 Tuhan sudah menyertai kita. Tuhan sudah memelihara kita. Tuhan sudah memampukan kita. Tuhan sudah memberikan kita kemenangan-kemenangan bersama dengan Yesus Kristus, sehingga kita bisa berada di tahun ini. Dan pada saat ini mari kita melihat, saya akan percaya sebagaimana Allah sudah menyertai kita di tahun 2020, begitu juga Allah akan menyertai kita di tahun 2021. Kita akan melihat bangsa Israel sewaktu mereka keluar dari tanah Mesir, bagaimana Allah menyertai mereka. Jadi kalau kita membuka di dalam Keluaran pasal yang ke-13 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-23, di sana kita akan menemukan bagaimana cara Allah menyertai mereka. Di sana kita melihat bahwa Allah menyertai mereka dengan tiang api pada waktu malam, tiang awan pada waktu siang. Dalam Keluaran 13 ayat 21 dan ayat yang ke-22 berkata seperti ini. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dan dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Kita sudah melihat bagaimana Allah menyertai mereka. Apakah tiang awan, tiang api hanya berapa saat saja menyertai mereka? Tapi perlu kita ketahui bahwa sepanjang mereka berjalan di padang gurun, sepanjang mereka berjalan dari Mesir sampai ke Kanaan, tanah perjanjian, tiang awan dan tiang api selalu menyertai bangsa Israel. Nyata bahwa Allah bersama-sama dengan mereka melalui tiang awan dan tiang api. Bapak Ibu terkasih dalam Yesus Kristus, di dalam Allah menyertai mereka, tentu juga Allah sedang menuntun mereka. Allah tidak membiarkan mereka berjalan sendiri, tetapi Allah menuntun mereka. Ayat yang 17 dan ayat yang 18 berkata seperti ini. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah,
Jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadap peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Jadi memang ada satu kesengajaan dari Allah tidak membawa bangsa Israel itu melintasi akan jalan yang pendek. Jalur, ya, jalan ke negeri orang Filistin itu adalah jalan pintas. Tetapi Allah tidak membawa mereka melewati akan jalur itu. Tentunya Allah mempunyai alasan. Alasannya apa? Jangan-jangan dalam peperangan mereka mengalami hal-hal yang mengecewakan sehingga mereka kembali lagi ke Mesir. Oleh karena itu Allah mengambil jalur yang panjang. Ayat yang ke-18. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau. Dengan siap sedia berperang berjalan orang Israel dari tanah Mesir. Perhatikan firman Allah berkata, Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun melalui laut Teberau. Berputar. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, semua ini dilakukan oleh Allah. Dia mempunyai maksud, tapi Dia tidak membiarkan mereka. Dia bersama-sama dengan mereka. Dia menyertai mereka. Allah menuntun mereka dari semenjak mereka keluar dari tanah Mesir sampai mereka tiba di tanah perjanjian. Allah tidak membiarkan mereka. Allah menyatakan akan keluar biasanya kepada bangsa Israel. Oleh karena itu Allah sengaja mengambil jalan berputar. Sampai 40 tahun mereka baru tiba di tanah perjanjian. Padahal sebenarnya jalannya itu sangat pendek jika mengambil jalur pintas, yaitu jalan menuju ke negeri Filistin. Itulah jalur pintas. Tetapi Allah membuat mereka berputar-putar hingga mereka sampai di tanah perjanjian. Bapak Ibu terkasih dalam Yesus Kristus, hikmat apa yang bisa kita ambil dari pelajaran ini? Hikmat di mana Allah juga, sebagaimana Allah menyertai bangsa Israel, sebagaimana Allah menuntun bangsa Israel sampai ke tujuan, begitu juga Allah akan menyertai dan menuntun kita umat-umatnya. Allah tidak akan membiarkan kita. Suatu bukti yang konkret, sepanjang tahun 2020 Allah sudah menyertai kita hingga sampai pada tahun 2021. Sebagaimana Allah menyertai kita di tahun 2020, begitu juga Allah akan menyertai kita di tahun 2021. Allah tidak akan membiarkan kita. Sebagaimana Allah berjalan bersama-sama dengan bangsa Israel, Allah menuntun mereka, begitu juga Allah akan bersama-sama dengan kita. Dan Allah akan menuntun kita sepanjang tahun 2021. Firman Tuhan mengatakan dalam Matius pasal 28 ayat yang ke-20, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Janji firman Tuhan. Allah tidak membiarkan kita, tetapi Dia menyertai kita sampai pada akhir zaman. Tidak hanya sepanjang tahun 2021, sampai pada akhir zaman. Selanjutnya kita akan melihat kasih dan rahmat Tuhan tidak berkesudahan. Selain Allah menyertai, Allah juga memelihara. Kita akan melihat bagaimana Allah memelihara bangsa Israel. Sebab Allah membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Allah tidak membiarkan mereka mati kelaparan. Walaupun ada begitu banyak hal yang mengecewakan yang dilakukan oleh bangsa Israel terhadap Allah. Mereka lebih banyak menggerutu, mereka lebih banyak bersungut-sungut. Waktu mereka keluar tanah Mesir, kita melihat bahwa Allah tidak membiarkan mereka. Allah memenuhi akan kebutuhan makan mereka. Allah tidak membiarkan mereka kelaparan seperti apa yang mereka pikirkan, seperti apa yang mereka sungutkan. Tapi Allah memenuhi kebutuhan makan mereka. Keluaran 16 ayat ke-4 sampai ayat yang ke-35 memberikan informasi bagaimana Allah memelihara makan mereka. Bagaimana Allah memenuhi, bagaimana Allah menyediakan, bagaimana Allah memberi mereka makan. Bapak Ibu terkasih dalam Yesus Kristus, Allah memberi makan roti setiap hari kepada bangsa Israel. Keluaran pasal 16 ayat yang ke-4. Firman Tuhan berkata seperti ini.
Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Menurunkan dari langit hujan roti bagi bangsa Israel. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari. Setiap hari Tuhan memberikan mereka makan roti. Setiap hari mereka harus memungut roti itu. Roti itu dari mana? Diturunkan Allah dari surga. Dan setiap hari mereka mengambilnya. Dan setiap hari memakannya. Saudara terkasih dalam Yesus Kristus. Tetapi setelah mereka melihat akan pemeliharaan Tuhan, bahwa Tuhan tidak membiarkan mereka, Tuhan memberi mereka makan roti setiap harinya, tanpa mereka harus bekerja. Tetapi sebagai manusia mereka tetap bersungut-sungut kepada Allah. Mereka mengingat akan penderitaan mereka di tanah Mesir, mereka masih bisa memakan daging di sana. Allah mendengar keluh kesah mereka. Allah mendengar akan sungut-sungut mereka. Pada ayat yang ke-12 dalam Keluaran pasal ke-16 berkata seperti ini. Allah telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging. Allah mendengar keluhan mereka. Jadi setiap sore Allah memberi mereka makan daging sesuai dengan keinginan mereka. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, itulah Allah Abraham, Ishak dan Yakub, dan tentu juga Allah kita. Allah memberi makan roti, Allah memberi mereka makan daging setiap sore. Pagi mereka makan roti, sore mereka makan daging. Luar biasa. Berapa lama Allah melakukan hal itu? Berapa lama Allah memberikan mereka makan? Sepanjang 40 tahun mereka berada di padang gurun sampai mereka tiba di tujuan yang Allah janjikan kepada mereka. Sepanjang itu Allah memberi mereka makan. Mungkin kita tidak percaya, tapi firman Tuhan mengatakan demikian. Keluaran pasal 16 ayat yang ke-35 berkata seperti ini. Orang Israel makan mana 40 tahun lamanya. Orang Israel makan mana atau makan roti yang diturunkan Allah dari surga selama 40 tahun lamanya. Sampai mereka tiba di tanah yang didiami orang. Mereka makan mana sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan. Bapak Ibu, Allah tidak membiarkan mereka. Tapi Allah memelihara mereka. Memberi mereka makan. Sepanjang tahun 2020, tidakkah kita merasakan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita? Terlebih khusus soal makan. Kalau kita tidak mendapat makan, tentunya kita tidak berada di tahun 2001. Karena apa? Pasti kita mati kalau kita tidak makan. Dan kenyataannya kita masih ada di tahun 2001. Berarti Allah menyatakan pemeliharaannya dalam kehidupan kita. Dia memberi kita makan. Dia memelihara kita. Sebagaimana bangsa Israel, Allah memberi mereka makan sepanjang 40 tahun. Begitu juga Allah dalam kehidupan kita pada saat ini. Dia tidak akan membiarkan kita, karena Dia adalah Allah kita. Dia akan senantiasa memenuhi apa menjadi keperluan kita. Salah satunya adalah makan. Firman Tuhan mengatakan seperti ini. Di dalam Filipi pasal ke-4 ayat yang ke-19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ingat, Allah yang kita sembah akan memenuhi segala keperluan dan kebutuhan kita. Melalui siapa? Melalui Yesus Kristus. Bagaimana caranya? Firman Tuhan mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Carilah Tuhan terlebih dahulu, carilah Yesus terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kiranya firman Tuhan ini membekali kita, menapaki tahun 2001. Kembali kita akan merasakan kasih rahmat Tuhan tidak berkesudahan. Dia akan menyertai kita, Dia akan memelihara kita. Kita
Tunduk kepala, kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Bapa, hamba datang kepadamu. Sebagaimana Engkau sudah menyertai kami sepanjang tahun 2020, begitu juga Engkau akan menyertai kami sepanjang tahun 2021. Kami tahu Bapa, kami akan mengalami hal-hal yang begitu indah bersama dengan Engkau. Tetapi Bapa, hal yang indah itu akan kami lewati dengan penuh kesusahan, dengan penuh tantangan, dengan penuh rintangan. Tetapi kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami. Engkau tidak akan membiarkan kami, tapi Engkau akan menyertai kami. Engkau akan memelihara kami hingga sampai selama-lamanya. Terpujilah Engkau Allah Tuhan kami yang hidup, bahwa kami untuk meraih kemenangan sepanjang tahun ini dan seterusnya. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus akan menyertai kami hari ini sampai selama-lamanya. Amin.